Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan subuh ini kita kembali melanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Kita masuk pada ayat yang ke-62 dan 63 yang kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Mereka menetapkan bagi Allah itu apa yang mereka tidak sukai. Wa tasifu alsinatuhumul kadzib, dan mereka melakukan kebohongan dengan lisan mereka. Anna lahumul husna, bahwa mereka itu adalah baik. La jarma anna lahumun nar, pastinya mereka itu adalah penghuni neraka. Wa annahum mufratun, dan mereka akan pasti disegerakan untuk masuk ke dalam neraka itu. Tallahi, demi Allah, laqad arsalna ila umamin min qablik, sungguh kata Allah, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Fazayyana lahumus syaitanu amalahum, lalu syaitan itu menghiasi amal-amal perbuatan mereka yang jahat, terhias menjadi baik. Bahwa waliyuhumul yaum, dan dia akan menjadi pelindung mereka hari ini. Walahum azabun alim, dan mereka mendapatkan siksa Allah yang amat pedih. Jamaah rahimakumullah, dua tuduhan orang-orang kafir Quraisy yang kita bacakan pada pertemuan sebelumnya itu menyebutkan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu melakukan apa yang disebut dengan pemberian sajian kepada berhala, dan ini merupakan tradisi seperti sesajen. Jadi sesajen itu menurut orang Bahari pada zaman jahiliyah sudah ada. Ketika rezeki yang Allah berikan kepada mereka itu mereka persembahkan demi berhala. Wa yaj'aluna lima la ya'lamun nasiban mimma razaqnahum. Ini adalah tuduhan dan sekaligus kesalahan fatal orang-orang kafir Quraisy tempo dahulu tentang Allah. Mereka memberikan sajian kepada berhala. Ini bentuk kesyirikan. Yang kedua, wa yaj'aluna lillahil banat, mereka telah menetapkan bagi Allah itu bahwa Allah punya anak perempuan. Ini tuduhan dan sekaligus kesalahan fatal orang-orang kafir Quraisy. Karena menganggap Allah itu punya anak dan anaknya adalah perempuan, bukankah itu sebuah tuduhan kesyirikan? Allah itu Esa, Maha Tunggal, tidak punya istri, dan karena itu tidak punya anak. Logikanya kemarin kalau Allah punya anak maka ada istri, dan karena itu ada Allah, ada istri, dan ada anak. Itu dalam Al-Quran disebut dengan syirik dan mustahil bagi Allah. Lalu yang ketiga di kesempatan ayat ke-62 ini adalah wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Orang-orang kafir Quraisy itu telah menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri tidak kehendaki. Menegatifkan Allah. Apa yang mereka tidak inginkan, yang tidak mereka maui, yang tidak mereka kehendaki, justru mereka berikan kepada Allah untuk Allah. Memberikan label kepada Allah dengan label-label negatif yang mereka sendiri tidak mau mendapatkan label itu. Ini yang kemudian mencakup apa yang disebut pada ayat sebelumnya. Ketika mereka menganggap Allah itu punya anak perempuan,
Padahal orang-orang kafir Quraisy sendiri tidak ingin punya anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswadda wa hum kazim. Bukankah mereka kalau dikabari mereka punya anak perempuan, muka mereka merah padam, marah, benci anak perempuan? Kalau mereka itu benci dengan anak perempuan, tidak pengen punya anak perempuan, mengapa Allah disifati sebagai Allah punya anak perempuan? Mereka sendiri tidak mau punya anak perempuan. Secara logis ini tidak benar. Sesuatu yang kita sendiri tidak kita kehendaki, kenapa ditimpakan kepada yang lain? Secara logis tidak logis. Lalu secara etis tidak etis. Mestinya kalau kita sendiri tidak ingin, maka ukurannya bagi orang lain pun sama, apalagi kepada Allah. Kalau kita tidak ingin, kalau orang-orang musyrik kafir Quraisy itu tidak ingin mereka punya anak perempuan, mestinya apalagi Allah. Tidak mungkin Allah itu punya anak perempuan, itu etikanya. Kalau kita tarik pada kehidupan kita yang lain, maka apa yang semestinya kita inginkan itulah yang kita berikan kepada orang. Dan apa yang tidak kita inginkan jangan diberikan kepada orang. Dalam kaitan soal sedekah infak misalkan, bukankah konsep Al-Quran itu dikatakan bahwa kita kalau berinfak bersedekah, memberikan kepada orang apa yang kita inginkan, apa yang kita senangi, itu yang diberikan. Anfiqu mimma tuhibbun, nafkahkan, infakkan, sedekahkan apa yang kau senangi sebagai sebuah kesenanganmu. Jangan kau infakkan, jangan kau nafkahkan, jangan kau sedekahkan yang kau sendiri tidak senangi. Kan biasa tuh, ada sedekah atau pemberian baju bekas, pertanyaannya, baju yang kita berikan itu, yang bekas itu, masih kita senangikah tidak? Apabila kita tidak menyenangi lagi baju itu, maka jangan diberikan, meskipun istilahnya baju bekas. Kita khawatir takutnya sama dengan sifat orang kafir Quraisy tempo dahulu. Mereka memberikan kepada Allah apa yang mereka sendiri tidak ingin. Kita memberikan kepada orang lain apa yang kita sendiri tidak senangi, tidak kita inginkan. Jadi mengkhawatir memberikan kepada orang lain apa yang masih kita senangi. Masih senang dengan baju ini baik, masih baju ini leh. Tapi justru karena kita senangi, masih kita sayangi, itu yang berhak diberikan, yang layak untuk diberikan. Maka muncul istilah pakaian layak. Pakai, bukan pakaian bekas pakai, layak pakai, kira-kira begitu untuk perubahan bahasa. Khawatir kita kemudian sama dengan sifat orang-orang kafir Quraisy tempo dahulu, yang sifatnya adalah memberikan yang tidak disenangi. Maka berikan apa yang kita senangi. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Itulah yang ketiga, apa yang fatal, yang fasid bagi orang kafir Quraisy. Mereka memberikan kepada Allah, menetapkan kepada Allah yang mereka sendiri tidak inginkan. Allah punya anak perempuan. Bagaimana mungkin mereka sendiri tidak pengen punya anak perempuan? Wa tasifu alsinatuhumul kadzib, dan mereka melakukan kebohongan dengan lisan mereka. Wa tasifu, mensifatkan lidah-lidah mereka dengan kebohongan. Ini tablighul badi', ungkapan yang luar biasa. Mereka mensifati lidah mereka dengan kebohongan. Apa yang berbohong?
lidah. Wa tasifu alsinatuhumul kadzib. Sifat lidah itu adalah berbohong. Bagaimana dengan hati? Hati tidak pernah berbohong. Yang berbohong itu adalah lidah manusia. Yaquluna ma laisa fi qulubihim. Yang bohong itu alsinatuhumul kadzib, lidah-lidah mereka yang berbohong. Mun hati itu tidak pernah berbohong. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah berbohong hati itu apa yang dia lihat. Ini ungkapan Quran. Karena yang berbohong itu adalah lidah, sementara hati tidak pernah berbohong, maka muncul istilah munafik. Bukankah munafik itu ialah apa yang mulut berkata tapi kemudian lain dengan yang di hati? Lain di mulut, lain di hati. Ada lagu bahari itu, Pak. Lain di mulut, lain di hati, itu munafik. Karena hati tidak pernah berbohong, yang berbohong adalah lidah atau lisan manusia. Wa tasifu alsinatuhumul kadzib. Orang-orang kafir Quraisy senantiasa berbohong, dan mulut mereka itu adalah sumber kebohongan, dan tidak sekedar kemudian berbohong tapi sekaligus annalahumul husna. Mereka menyatakan kami ini baik. Berbohong untuk mengakui kebaikan diri. Kan orang biasa kalau memang ingin menyatakan diri baik, maka nyatakan yang sejujurnya. Katakan yang sebenarnya. Ketika orang bisa berkata sejujurnya dan sebenarnya, itu akan melahirkan kebaikan diri. Tapi orang kafir Quraisy sebaliknya, mereka justru berbohong, dan dengan kebohongan itu mereka mengaku, mengklaim diri bahwa mereka yang baik. Itulah orang-orang kafir Quraisy tempo dahulu. Lidah mereka berbohong, dan dengan kebohongan itu mereka mengklaim diri, mengaku sebagai orang baik. Padahal semestinya adalah lakukan kejujuran dan kebenaran, karena itu merupakan sumber kebaikan. La jarma anna lahumun nar wa annahum mufratun. Bahkan sebaliknya, dan sepantas-sepatutnya mereka itu sesungguhnya adalah penghuni neraka. Mereka pun mengakui bahwa mereka bakal masuk ke dalam surga. Orang kafir Quraisy ngaku bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Percayakah orang kafir Quraisy dengan kehidupan akhirat? Tidak percaya. Orang kafir Quraisy tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Tapi kenapa mereka bisa mengakui kami bakal masuk ke dalam surga nanti? Itu karena mereka beranggapan, wahai Muhammad, kalau engkau menyatakan dan memberitakan bahwa surga neraka itu benar, maka kami pasti masuk ke dalam neraka. Tapi karena engkau kami anggap berdusta dengan berita tentang kehidupan akhirat, maka itu kan tidak mungkin. Ini bahasa semacam bahasa mengejek. Kalau engkau Muhammad benar dengan wahyu yang kau bawa itu menyatakan ada kehidupan akhirat, ada surga, ada neraka, kamilah penghuni pertama. Ini kan ngelok bahasa orang kafir Quraisy. Padahal mereka sama sekali tidak percaya pada kehidupan akhirat. Wa annahum mufratun, kata Allah. Bahkan mereka penghuni neraka yang masuk pertama kali. Jadi rombongan pertama masuk ke neraka itu ya orang-orang kafir Quraisy. Yang mana? Yang tadi, yang senantiasa berbohong, yang senantiasa munafik. Itu rombongan pertama. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. Demi Allah, kata Allah,
Sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Fazayyana lahum syaitan a'malahum, di mana syaitan itu memang menghiasi amal-amal perbuatan jahat mereka terlihat menjadi baik. Kalimat ini, ayat ini merupakan tasliyah bagi Nabi, semacam upaya untuk meneguhkan, menegarkan dan menghibur Rasulullah. Artinya bahwa perilaku-perilaku orang-orang musyrik kafir Quraisy yang ada sebelumnya itu bukanlah hanya perilaku yang terjadi pada umatmu saja, pada masamu saja, wahai Rasul Muhammad. Tapi itu merupakan perilaku perbuatan bahkan juga ada pada masa-masa nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Jadi bukan hanya pada engkau, pada masa engkau saja, wahai Nabi Muhammad, tapi bahkan juga ini terjadi pada masa-masa nabi dan rasul sebelumnya.